kekasih-kekasih Kristus merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kita boleh masuk di bulan Mei, di mana kita akan beribadah kembali bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita semua siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, biar sepenuhnya kita serahkan ke dalam tangan kasih Bapa. Karena begitu besar anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi yang pada pagi hari ini mengambil bagian dalam ibadah online ini. Mari kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. bersyukur
Kami naikkan syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam kondisi situasi yang tidak menentu, penyertaan Allah senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kekuatan Allah, kasih Allah senantiasa mengalir dalam setiap pribadi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kami boleh beribadah di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang diberkati, kita katakan amin. Mari kita bersorak-sorak, kita tinggikan Dia pada pagi hari ini. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersorak-sorai, meninggikan Dia. Lupakan semua masalah yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita memuji, menyembah, bersorak-sorak bagi Bapa yang ada di surga. Kita katakan besar-besar. Amin, haleluya. Besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar.
merasakan sukacita, karena bersama Dia ada kekuatan yang baru yang selalu Tuhan sediakan. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan pemberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan pemberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
Salam sejahtera jemaat Jelambar Timur di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita telah masuk pada bulan yang kedua di dalam beribadah di rumah-rumah. Saat hari ini adalah Minggu Perjamuan Kudus, di mana kita akan mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan firman Allah. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami menghampiri Engkau ya Allah pada hari ini, pada pagi ini. Karena hari ini adalah merupakan hari yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Kami dapat beribadah kembali, memuji dan memuliakan nama Allah. Dan saat ini kami akan masuk dalam firman Tuhan. Urapilah kami semua Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman dapat mengambil bagian di dalam hati dan pikiran kami dan mencari kekuatan bagi kami menghadapi hidup ini. Terpujilah nama Allah. Sekali lagi Bapa, urapan Allah turun bagi kami semua. Kami menyambut firman Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan firman Allah dengan satu tema, yaitu sadar bahwa Allah berada bersama Anda. Pada pagi ini firman Allah mengingatkan kepada kita, membawakan kita untuk kita menyadari bahwa Allah berada bersama kita. Saudaraku sekalian, dikala Allah bersama dengan kita, berada bersama dengan kita, maka satu kekuatan yang luar biasa yang dapat kita peroleh. Oleh sebab itu, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan terlebih dahulu. Matius pasal 28 ayat 20. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Firman Allah berkata demikian. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah firman Allah yang luar biasa. Ini adalah janji Tuhan yang perlu juga ada bagi kita. Bukan saja pada murid-murid Tuhan pada 2000 tahun yang lampau, tapi pada saat ini juga. Sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, Dia memberitahukan ini kepada murid-muridnya. Dia menyampaikan pesannya bahwa jadikanlah semua ini bangsa muridku. Ajarkan mereka, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Jadi saudaraku sekalian, tidak ada pengutusan Allah tanpa ada izin perjanjian Tuhan. Allah memberikan jaminan, Allah memberikan janji yang luar biasa bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Maha Hadir, karena itu Dia berada di segala tempat, Dia berada di segala waktu, dan juga Dia berada di segala keadaan. Karena itu kita harus mampu menyadari kehadiran Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus menyadari akan kehadiran Allah. Tema kita berkata, sadar bahwa Allah berada bersama Anda. Sadar bahwa Allah ada bersama dengan kita semua dimanapun kita berada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah datang kepada Yesaya. Firman Allah berkata kepada Nabi Yesaya, Allah menyatakan bahwa seorang perempuan dapat meninggalkan bayi yang disusuinya, tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Yesaya 49 ayat yang ke-15. Saudara mencatatkan firman Tuhan ini, saudara pulang dan saudara bisa membaca lebih lagi, sehingga firman ini dapat menguatkan kita. Saudaraku sekalian, Allah menyatakan bahwa seorang perempuan dapat meninggalkan bayi yang disusuinya,
tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Satu janji yang luar biasa, Allah tidak meninggalkan kita. Demikian juga di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Firman Allah berkata, Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi Ia menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketegasan firman Allah buat kita pada pagi hari ini untuk membangkitkan iman kita, untuk menyadarkan kita. Mungkin pada saat-saat ini kita berada di dalam kelemahan, kita berada di dalam berbagai macam tantangan dan masalah. Kita lupa bahwa Allah itu senantiasa ada bersama dengan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk lebih jauh mari kita simak beberapa kupasan berikut ini yang menggambarkan pada kita bagaimana menyadari keberadaan Allah dan apa untungnya bagi kita orang percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertama kita melihat bagaimana kita menyadari keberadaan Allah. Bagaimana kita menyadari keberadaan Allah? Saudaraku sekalian, untuk menyadari keberadaan Allah, kita harus berjalan dengan iman. Kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Mari saudaraku sekalian kita baca bersama-sama. Firman Allah berkata, karena hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku sekalian, hidup kita karena percaya, bukan melihat. Kita melihat lebih jauh lagi tentang percaya atau iman. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku sekalian, ini adalah firman Allah bagi kita untuk meneguhkan iman kita. Bagaimana kita bisa melihat akan keberadaan Allah di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memiliki iman. Ya, kita harus memiliki iman, kita harus percaya kepada Allah. Bukan saja kita percaya kepada Allah, tapi kita pun juga harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyadari keberadaan Allah, saudaraku sekalian, yang dapat menguatkan kita dengan iman yang kita percaya kepada Allah itu, kita harus memegang janji-janji Allah. Firman Allah berkata kepada kita bahwa Ia tidak meninggalkan kita. Yesaya 49 ayat yang ke-15. Itulah yang harus ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah yang selalu ada di dalam perjalanan iman kita. Bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Kemanapun engkau berjalan, kemanapun engkau pergi, janganlah engkau berjalan dengan hati yang kosong, janganlah engkau berjalan dengan pikiran yang kosong, dengan pandangan yang kosong. Tapi marilah kita menyadari setiap saat dimanapun kita melangkah, bahwa Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku sekalian, ini adalah satu hal yang luar biasa. Untuk menyadari keberadaan Allah, kita harus menyadari bahwa Allah, bahwa segala berkat, pertolongan, dan setiap mujizat adalah bukti keberadaan Allah bersama dengan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah perlu kita sadari. Di dalam kehidupan kita karena bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi semua adalah keberadaan Allah, penyertaan Allah, pertolongan Allah. Allah menyertai kita, Allah yang menolong kita. Saudaraku sekalian, sehingga kita bisa memperoleh berkat, kita bisa memperoleh pertolongan, dan kita bisa memperoleh mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Di saat kita percaya kepada Allah dan kita memegang teguh akan janji Allah, mujizat Tuhan akan terjadi. Kita tidak menganggap kita bisa, kita boleh, kita gagah, tapi semata-mata kita berkata hanya oleh Allah saja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menyiksa aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah sifat kehidupan dari bangsa Israel. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir,
Penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Mereka berjalan selama 40 tahun. Kaki mereka itu tidak bengkak. Pakaian mereka pun tidak koyak. Itu adalah satu mujizat yang Allah telah nyatakan kepada mereka. Di dalam perjalanan mereka membutuhkan roti. Di dalam perjalanan mereka membutuhkan daging. Allah menyediakan semua kepada mereka. Tapi ini adalah sikap hidup dari bangsa Israel. Sehingga Allah membuatkan satu pertanyaan kepada Musa. Berapa lama lagi kah bangsa ini menyiksa aku? Dan berapa lama lagi kah mereka tidak mau percaya kepadaku? Percaya kepada Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menyadarkan kita. Kita harus tetap percaya kepada Allah. Apa yang kita terima, apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat, kita menyadari itu semua adalah daripada Allah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 berkata, ucap syukurlah senantiasa di dalam segala perkara, karena itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, jangan kita seperti bangsa Israel yang tidak mau meyakini akan pertolongan Allah. Tapi mari saudaraku sekalian, kita mau kembali kepada firman Allah. Kita mau mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Dalam segala apapun yang kita peroleh. Karena kita harus meyakini semua ini adalah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan mujizat Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku sekalian, untuk menyadari akan keberadaan Allah di tengah-tengah kita, berada bersama dengan kita, yang pertama saudaraku sekalian, kita harus memiliki iman dan memegang akan janji-janji Allah. Yang kedua saudaraku sekalian, apakah keuntungan yang kita dapatkan jika kita menyadari keberadaan Allah bersama kita? Apakah keuntungan yang kita dapatkan saudaraku sekalian? Yang pertama saudaraku sekalian, kita tidak takut akan apapun. Firman Allah berkata di dalam Roma pasal yang ke-8. Mari kita baca saudara ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Adalah satu keuntungan yang luar biasa yang kita peroleh lewat firman Allah ini. Jika Allah di pihak kita, jika Allah ada bersama dengan kita, siapakah yang dapat melawan kita? Saudaraku sekalian, adakah kesusahan, adakah sakit penyakit, adakah kemiskinan, adakah kekurangan? Semua kita bisa alami itu di dalam kehidupan kita. Tetapi setiap masalah dan pencobaan itu tidak akan menenggelamkan kita dan kita mati di dalam semua keadaan itu. Saudara yang kekasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana keberadaan Ayub. Ayub adalah orang yang sangat mengasihi kepada Allah. Ayub adalah orang yang sangat mencintai Allah, patuh, taat dan setia kepada Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita melihat saudaraku sekalian, bagaimana Allah memberkatikan Ayub luar biasa. Dengan segala kekayaan berlimpah-limpah. Tuhan Allah pun memberkati Ayub dengan anak-anaknya. Tapi satu saat saudaraku sekalian, dikala iblis berjalan dan mengelilingi, dan Allah bertanya kepada iblis, di bagaimana keadaan Ayub, saudaraku sekalian? Ya, Ayub hebat. Ayub luar biasa. Allah katakan, dia sangat setia. Ya, dia diberkati. Iblis berkata, karena engkau memagari dia, maka dia sungguh setia sama engkau. Saudaraku sekalian, dan iblis minta bagaimana caranya untuk dia dapat mengujikan keberadaan daripada Ayub ini. Allah berkata, boleh, silakan saja. Hanya kepada tubuhnya tetapi jiwanya engkau tidak boleh. Pada saat itu juga saudaraku sekalian, tidak lama ya, semua apa yang menjadi milik Ayub, semua ludes, anak-anaknya maupun harta benda dan kekayaannya, semua habis pada saat itu juga. Pada seketika itu juga. Pada satu hari itu juga. Bukan nanti hari besoknya, tidak. Tapi pada saat itu juga semuanya habis. Saudaraku sekalian, dan setelah semuanya habis saudaraku sekalian, ya, kita melihat apa yang Ayub lakukan terhadap Allah.
Dikatakan di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21. Firman Allah berkata, lalu berdirilah Ayub, lalu mengkoyakkan jubahnya dan mencukurkan kepalanya. Karena kemudian saudaraku sekalian, ia sujud dan menyembah kepada Allah. Ayat 21 firman Tuhan berkata, saudaraku sekalian, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini adalah firman yang luar biasa yang keluar dari dasar hati Ayub, seorang yang setia dan percaya kepada Allah. Saudaraku sekalian, ia tidak mengingkari akan setiap janji, pertolongan dan pemeliharaan Allah itu. Dia tetap menyadari semua daripada Allah. Allah memberi dan juga Allah bisa mengambil. Saudaraku sekalian, Ayub tidak menantang Allah dan berkata, oh Tuhan, aku setia kepadamu, aku berdoa kepadamu, aku melakukan segala perkara. Tapi apakah yang terjadi yang kau lakukan bagiku? Ayub tidak memiliki pikiran yang seperti itu, saudaraku sekalian. Tapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Allah. Ayub menyadari segala sesuatu yang ada padanya itu adalah bukan oleh kekuatannya sendiri, tapi oleh kemuliaan Allah dan pertolongan Tuhan. Dan saudaraku sekalian, iman Ayub tidak goyah. Iman Ayub tetap percaya kepada Allah. Ini adalah satu iman yang diuji, saudaraku sekalian. Ayub meyakinkan Allah di dalam setiap penderitaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku sekalian, sebab itu saudaraku sekalian dikatakan, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kesusahan, masalah boleh datang, tapi tidak akan mengalahkan kehidupan kita. Ayub tidak dikalahkan dengan setiap masalah, pencobaan yang datang di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman Allah bagi kita sekalian pada saat pagi hari ini. Saudaraku sekalian, jika kita akan berjalan, saudaraku sekalian, jika kita, saudaraku sekalian, berjalan dengan Allah, kita tidak takut, karena firman Allah berkata, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada seorang pun yang dapat melawan kita, saudaraku sekalian. Selanjutnya kita melihat, saudaraku sekalian, kehidupan daripada Abraham. Abraham adalah bapa orang percaya. Dia mendapatkan janji Allah dan dia mendapatkan bagaimana Allah akan menjadikan dia bangsa yang paling besar di atas muka bumi ini. Saudaraku sekalian, Ayub menanti akan janji Allah itu bertahun-tahun. Dia sudah berusia 75 tahun, 80 tahun. Belum juga ada kenyataan dia mau memperoleh seorang anak. Untuk membuatkan keturunannya bagaikan pasir di pantai laut dan bintang-bintang di langit. Saudaraku sekalian, dan kenapa Ayub berusia 100 tahun, Allah memberikan anaknya baginya. Anak satu-satunya yang dikasihnya, anak satu-satunya yang sungguh disayangi oleh Abraham, karena tidak ada lebih dari itu, hanya satu. Dengan waktu yang usia yang panjang, usia yang tua, baru dia memperolehnya. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat, saudaraku sekalian, pada satu saat dalam Kejadian 22 yang kedua, pada satu saat firman Tuhan datang kepada Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudaraku sekalian, iman Abraham diuji. Apakah dia masih mau mempertahankan Allah dalam kehidupannya, ataukah dia mau mencintai Allah, anaknya, lebih daripada kehidupannya? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita melihat apa yang terjadi dengan permintaan Allah kepada Abraham. Dia bangun pada besok pagi, dia mempersiapkan segala alat untuk korban bakaran, sediakan kayu, sediakan api, sediakan tali pisau, dan saudaraku sekalian, dia mengambil dua bujangnya dan ajaklah mereka untuk pergi untuk mempersembahkan korban. Di dalam perjalanan selama 3 hari lamanya,
Abraham telah melihat gunung itu, tanah Moria itu di sana. Abraham berkata kepada bujang mereka, tinggallah kamu di sini, aku dan Ishak akan pergi ke sana. Di dalam perjalanannya saudaraku sekalian, kita melihat apa yang terjadi. Ishak ini berkata kepada Bapak Abraham, di sini ada kayu, di sini ada api, di sini ada pisau. Di manakah anak domba itu? Satu pertanyaan yang sangat memotong hati Abraham. Abraham merasa luar biasa sedihnya mendengarkan perkataan anaknya. Dan kita melihat bagaimana imam daripada Abraham. Dia mengasihi Allah luar biasa. Dia berkata kepada anaknya, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Untuk, saudaraku sekalian, mengorbankan menjadi korban bakaran baginya anakku Ishak. Ya, jadi Abraham berkata kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan. Inilah iman yang belum melihat tetapi meyakini. Ini yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, Abraham berkata kepada Ishak, Allah menyediakan. Ya, Allah menyediakan korban bakaran itu. Dan saudaraku sekalian, tetap mereka berjalan sampai di gunung. Mereka mempersiapkan, Abraham mempersiapkan mezbah, Abraham mempersiapkan kayu, semuanya rapi. Kemudian Abraham mengambil Ishak dan menaruhkan di atas mezbah itu. Saudaraku sekalian, dia mengikat kaki dan tangan Ishak, dan saja akan mengambil pisau untuk menaruhkan di atas tubuh Ishak. Suara Allah datang, janganlah engkau mengapa-apai anak itu. Engkau lihat di sebelah kiri sana ada seekor domba yang terikat. Seekor domba ada yang terikat di situ. Ambillah itu menjadi korban bakaran bagiku. Saudara yang kekasih, ini adalah iman. Saudaraku sekalian, Abraham berkata kepada anaknya, saudaraku sekalian, bagaimana Allah akan menyediakan, ya, anakku, Allah akan menyediakan anak domba itu. Dan apalah yang seperti Abraham katakan, terjadilah sesuai dengan imannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini suatu tantangan iman yang diuji. Iman yang tidak hanya kita berkata kita percaya kepada Allah, tapi kita pun harus menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Allah. Kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Dan kita akan melihat, saudaraku sekalian, seperti tema dikatakan, sadar bahwa Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan Abraham. Di tengah-tengah mezbah yang telah dipersiapkan, mujizat Tuhan terjadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin pada saat ini kita juga sedang dikelilingi dengan masalah, dikelilingi dengan berbagai macam persoalan. Tidak sedikit saudaraku sekalian bangsa kita yang saat ini sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Banyak orang menjadi susah, putus asa, kecewa, takut, saudaraku sekalian. Banyak hal yang terjadi, saudaraku sekalian, di tengah-tengah bangsa ini. Dengan virus corona ini sedang merajalela, membuat semua manusia menjadi takut, menjadi bimbang, putus asa. Banyak yang PHK, tidak ada mempunyai pekerjaan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari bahwa Allah ada beserta dengan kita. Allah ada beserta dengan Anda. Allah ada beserta dengan kita semuanya. Seperti Abraham, kalau mengalami kemelut yang luar biasa, tapi dia berjalan dengan tiada gentar, dan dia pegang janji Allah, Allah akan menyediakan. Itu adalah iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita menyadarkan diri kita masing-masing. Kita koreksikan hati kita. Ada kita juga diliputi dengan kesusahan. Ada juga kita diliputi dengan sakit penyakit, dengan kebimbangan dan kekhawatiran. Mari saudaraku sekalian, kita sadar bahwa Allah ada beserta dengan kita. Allah ada beserta dengan Anda di dalam situasi apapun yang Anda alami. Sadar Allah ada beserta dengan kita.
Kita tidak tinggal sendiri, kita tidak berjalan sendiri, tapi Allah ada beserta dengan kita. Inilah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dimana Anda melangkah, mungkin diliputi dengan ketakutan, karena situasi sekarang berjalan pun takut. Ya, semuanya harus tinggal di rumah, tapi kita harus keluar. Bagaimanakah kita harus keluar? Saudara, percayalah kepada Allah. Siapkanlah dirimu dengan baik kalau engkau akan keluar. Pakai masker, pakai helm, pakai kacamata mungkin, pakai sarung tangan. Apa yang telah ditunjukkan oleh pemerintah, mari kita lakukan. Dan kita berjalan dengan iman. Kita berkata bahwa Allah beserta dengan kita. Ya saudaraku sekalian, Allah ada beserta dengan kita. Inilah yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Biarlah pada saat pagi hari ini firman Tuhan meneguhkan iman saya dan saudara. Janganlah kita bimbang menghadapi hidup ini. Janganlah kita khawatir menghadapi hidup ini. Mungkin saat ini Anda berada di dalam kekurangan. Anda berada juga di dalam kepicikan. Anda sedang memikirkan usaha Anda yang tidak berjalan dengan mulus. Mungkin keuangan Anda juga sudah menipis. Saudaraku sekalian, percayalah kepada Allah. Percaya dengan iman kepada Allah. Allah itu Allah kita ada, berada di setiap musim kehidupan kita. Di saat kita senang, saat kita susah, saat kita sakit, saat kita sehat. Saudaraku sekalian, Allah berada di setiap musim kehidupan kita. Oleh sebab itu pegang akan janji Allah bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Allah tetap ada senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Inilah firman bagi kita pada saat pagi hari ini. Kita mau diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita mau diteguhkan oleh perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saudara, angkatlah hatimu dan berserulah kepada Allah bahwa Allah ada beserta dengan aku. Saat aku duduk di dalam rumahku beribadah, Allah ada di sini. Allah berserta dengan kami sekeluarga. Janganlah saudara menganggap enteng ibadah di rumah. Itu tidak ada mempunyai apa-apa. Mempunyai kuasa. Karena Allah berkata, Ia ada bersama dengan kita. Mujizat Tuhan akan turun di tengah kita semua. Di saat engkau mengambil perjamuan kudus dengan iman dan percaya kepada Allah. Di saat engkau meyakinkan akan firman Tuhan. Bahwa Allah ada bersama dengan kita. Allah ada. Peganglah firman itu saudara. Dia janjinya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Inilah yang harus kita pegang di dalam kehidupan iman percaya kita kepada Allah. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang takut. Dan firman Allah berkata bahwa dikala Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Saudaraku sekalian, Allah akan membela kita dalam segala perkara. Bagaimana Ayub dibela oleh Allah, bagaimana Abraham dibela oleh Allah, demikian juga saya dan saudara akan dibela oleh Allah. Dia menyatakan bahwa benar Ia menyertai kita sekalian. Itu adalah janjinya, yan dan amin, terjadi dalam kehidupan kita. Ini adalah firman bagi kita sekalian pada saat malam hari ini. Teguhkanlah iman saudara. Perkatakanlah firman ini dalam kehidupan saudara. Bahwa Allah menyertai. Allah berada bersama dengan aku. Allah beserta aku. Allah beserta jemaat Jelambar. Dimanapun jemaat Jelambar berada. Mari kita menghampiri hadirat Allah. Mendoakan firman yang telah kita dengar. Dan sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan yang Allah sediakan bagi kita. Bapa di dalam surga, hamba telah berhenti berbicara, tapi marilah Roh Kudus berbicara terus dalam hati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman pada saat pagi hari ini. Sadarkanlah mereka dimanapun mereka berada. Allah ada bersama dengan mereka. Tuhan Yesus, tolonglah Bapa. Mungkin pada saat ini ada jemaat yang lemah iman karena masalah terlampau berat yang mereka hadapi. Sehingga iman mereka bisa bimbang Tuhan. Teguhkanlah iman mereka pada pagi hari ini. Biarlah mereka tetap berharap dan bersandar kepada Engkau. Sadar bahwa Allah ada. Menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Allah. Kuatkan dan teguhkan iman jemaat Tuhan. Dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Biarlah mereka memegangkan janji Allah. Mereka memegangkan janji Tuhan.
bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Dan Allah tidak pernah akan meninggalkan mereka. Biarlah itu tercantum di dalam hati pikiran mereka. Dimanapun mereka melangkah, mereka tetap percaya Engkau. Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Dan saat ini kami pun akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya, glory buat Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan pada saat pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri, roti dan anggur yang telah tersedia di meja saudara masing-masing. Sebelum kita akan lebih jauh masuk di dalam perjamuan kudus, makan dan minum perjamuan Tuhan, terlebih dulu hamba menghampiri Allah, menyerahkan setiap roti dan anggur itu ke dalam tangan Tuhan. Di hadapan hadirat Allah, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Engkau mempersiapkan kepada kami kekuatan yang baru. Engkau mempersiapkan kepada kami iman yang kokoh untuk tak berharap dan bersandar kepada Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Pada saat pagi hari ini, oh Tuhan, Allah melihat semua jemaat di rumah-rumah mereka, duduk dengan roti dan anggur di meja-meja mereka Allah. Oh Allahku, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Sebelum kami mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dulu hamba memohon berkat bagi roti dan anggur yang telah tersedia di atas meja-meja jemaat Tuhan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Turunlah kiranya berkat dan anugerah Allah bagi roti dan anggur yang telah tersedia di meja jemaat, rumah jemaat masing-masing pada pagi hari ini. Agar barang siapa yang mengambil bagian di dalamnya, mereka akan memperoleh berkat, anugerah, pertolongan daripada Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami menyambut perjamuan kudus dengan iman dan dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Haleluya, amin. Mari saudaraku sekalian, kita mengambil roti dan anggur dibagi bagi seluruh keluarga yang ada pada pagi hari ini. Biarlah masing-masing kita memegang roti dan anggur. Dan kita yakin bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan bagi kami. Saudaraku sekalian, roti dan anggur yang ada ini hanya lambang saja. Tapi kita yakin Allah telah mati, bangkit, naik ke sorga. Dia akan memberkatikan kita. Inilah satu peringatan yang luar biasa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menghampiri Allah. Kita mengangkat roti dan anggur lewat tangan kita masing-masing. Bapa di dalam surga, kami akan menikmati roti dan anggur ini. Kami yakin sekali Engkau telah menurunkan anugerah berkat bagi kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diperteguhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyambut perjamuan Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kemudian kita akan makan bersama-sama. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Kita mengambil cawan. Kita mengangkat cawan yang melewati kepala kita. Cawan ini adalah perjanjian Tuhan yang telah tercurah bagi kita untuk menyucikan segala dosa dan kesalahan kita, menyembuhkan segala aib tubuh kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan pembacaan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum di dalam nama Yesus. Kita menaikkan doa berkat, bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada kita beribadah pada hari Minggu ini. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa menghampiri hadirat Allah. Bapa di dalam surga, terima kasih Allah. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau telah membekali kami dengan firman-Mu yang hidup. Engkau telah meneguhkan kami Tuhan lewat firman-Mu yang luar biasa. Engkau telah memberkatikan kami, juga telah mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Engkau menyediakan kekuatan yang baru kepada kami. Engkau memberikan kepada kami Tuhan kekuatan, hikmat dan akal budi untuk kami menghadapi hidup ini. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepada Engkau. Bapa di dalam surga, sebelum jemaat ini akan kembali masing-masing ke dalam rumah tangga mereka untuk menjalankan aktivitas, Hamba terlebih dulu menyerahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Allah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Engkau mempertetapkan iman mereka. Berkatilah mereka dalam setiap mata pencarian mereka. Berkatilah mereka dalam setiap usaha mereka. Berkatilah mereka dalam setiap kegiatan apapun yang mereka kerjakan. Terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepada-Mu, karena hamba percaya Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, hamba mengucap syukur kepada-Mu Allah, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau yang tidak akan meninggalkan jemaat Jelambar dimanapun mereka berada. Bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kegiatan rumah tangga kalian masing-masing. Dan ketahuilah kalian menerima berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Rohul Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, terpujilah nama Allah. Glory buat Yesus. Shalom saudara sekalian, selamat sampai kita bertemu pada minggu depan. Tuhan memberkati kita. Maju terus, jangan lemah. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Percayalah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah selalu ada dan menyertai dimanapun kita berada. Haleluya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Kiranya firman yang kita dengar pada pagi hari ini terus memberikan kita pengharapan dan kekuatan dalam kita menghadapi situasi kondisi yang penuh dengan tantangan ini, dan biarlah kita terus berjalan dalam penyertaan dan perkenanan Tuhan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupakan doa-doa rantai kita dengan 3 waktu yang telah kita tentukan, yaitu di jam 6 pagi, jam 12 siang, dan di jam 9 malam. Dan saya ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat melakukan transfer ke rekening GBI Jelambar Timur. Nantikan ibadah kita minggu depan di waktu yang sama hari Minggu, dan kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Alvin. Selamat beraktivitas dan jagalah kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.